kesukaan Dede. Udah pasang sayang. Pasang lagi. Ayo yang mana ayo. Ayo, ya pinter. Assalamualaikum, welcome back to my channel. Kembali lagi dengan Bunda Pica dan Pica. Di video ini kita bakal ngasih rekomendasi berbagai mainan puzzle atau bongkar pasang yang memang udah disukai banget sama Pica. Anak aku ini usianya hampir 3 tahun, 2 bulan lagi dia akan usianya akan menginjak usia 3 tahun. Sebelumnya yang udah nonton video-video aku udah sering merekomendasikan kumpulan-kumpulan mainan atau permainan-permainan seperti sebelumnya aku udah pernah rekomendasiin macam-macam mainan print and play, mainan-mainan edukasi, mainan matching game, dan mainan-mainan untuk anak usia seusianya, misalkan dari bayi sampai 1 tahun atau 1 sampai 2 tahun dan sebagainya. Bisa cek aja di playlist aku dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, juga share video aku supaya aku semakin sering dan semangat membuat video-videonya. Sebenarnya mainan puzzle tuh pasti udah banyak banget, udah pada tahu mainan puzzle dibandingkan kayak jenis-jenis permainan print and play. Print and play itu apa, kayak gitu-gitu kan, atau mainan matching game itu seperti apa gitu. Tapi kalau puzzle aku rasa dari kita masih kecil udah tahu banget karena memang udah sering banget mempermainkan permainan puzzle ini atau bongkar pasang. Jadi bongkar pasang atau puzzle ini sudah ada sejak abad ke-18 dan sangat berfungsi melatih kecerdasan anak. Jadi menurut aku puzzle itu juga ada waktunya ya, maksudnya ada usia-usianya gitu. Jadi dari bayi pun kita udah bisa memperkenalkan puzzle sampai dia usia besar. Nah, di sini aku udah punya 6 macam permainan puzzle yang mungkin setiap usianya akan diberikan puzzle jenis yang berbeda-beda. Puzzle ini sebenarnya memiliki 2 ciri utama. Yang pertama biasanya bisa untuk menghibur anak, dan yang kedua untuk memecahkan masalah, untuk menemukan solusi bagaimana memecahkan masalah atau merangkai suatu potongan-potongan menjadi satu kesatuan. Potongan-potongan kecil yang jadi suatu gambar yang utuh gitu. Biasanya kalau misalkan dulu waktu kita kecil, kita tuh taunya puzzle itu kayak jigsaw ya, padahal permainan puzzle itu ada banyak banget macam-macamnya. Selain dari jigsaw, puzzle-puzzle seperti jigsaw itu ada yang kayak puzzle kubus, ada yang Scrabble, permainan menyusun kata. Selain itu ada juga sudoku, terus ada juga teka-teki silang. Berbeda dengan permainan matching game yang sebelumnya udah pernah aku bahas. Kalau matching game itu kan dia cuma mencocokkan antara part dengan ininya ya, dengan papannya satu dengan bagian lainnya gitu, cuma mencocokkan aja. Sedangkan kalau puzzle ini dia lebih kompleks dan membutuhkan kemampuan berpikir kita untuk memecahkan masalah atau merangkai suatu partikel-partikel yang banyak menjadi satu kesatuan yang utuh gitu. Kalau untuk anak usia 0 sampai 3 tahun itu biasanya cuma 2 dimensi ya, seperti kubus-kubusan kayak gini nih yang lebih simple dan nggak terlalu kompleks ataupun rumit. Biar si kecil itu melatih mereka menggenggam, menyusun dengan mudah. Jadi cuman kayak potongan-potongan besar kayak kubus-kubus gede-gede gini nih. Ya, itu pun biasanya bertahap. Misalkan dari usia 1 tahun mungkin dikasih yang sederhana aja, sesederhana mungkin 2 dimensi. Tapi nanti kalau misalkan dia udah semakin 2 tahun dan udah mau menjelang 3 tahun, kita udah bisa kasih dia secara bertahap puzzle-puzzle yang semakin banyak partikelnya, sampai ke 8 atau 20 partikel gitu. Nah, kalau misalkan untuk anak-anak usia di atas 3 tahun, misalkan 4 tahun sampai dia sekolah, bahkan bisa juga sampai dewasa ya, kita juga masih suka banget main puzzle-puzzlean kayak gini. Biasanya untuk anak usia di atas 4 tahun itu kita udah bisa kasih dia yang lebih rumit, yang lebih kompleks, yang partikelnya pun lebih banyak. Puzzle-puzzle yang 3 dimensi, bahkan yang ukuran partnya itu lebih kecil-kecil lagi. Nah, ada banyak banget manfaat bermain puzzle. Salah satunya adalah untuk melatih memori, mencoba mengingat kembali potongan gambar. Yang kedua, bisa mengasah keterampilan visual spasial, yaitu skill yang berhubungan dengan persepsi dan hubungan ruang. Yang ketiga, mengasah keterampilan motorik halus, memasukkan potongan gambar, memutar knob, dan sebagainya. Yang keempat, untuk melatih koordinasi mata dan tangan. Yang kelima, melatih keterampilan sosial, kerjasama saat memecahkan masalah atau kerumitan-kerumitan dari si puzzle tersebut. Yang keenam, mengasah kemampuan memecahkan masalah. Yang ketujuh, meningkatkan rasa percaya diri. Bakalan bahas yang paling pertama. Di sini aku punya bukan puzzle sih sebenarnya, ini kayak seperti mirip-mirip kayak matching game, tapi aku bisa menyebutnya sebagai puzzle karena anak akan berpikir untuk mencocokkan dan membentuk memasukkan partikelnya tersebut ke dalam bentuk-bentuk yang pada tempatnya gitu. Jadi ini sebenarnya bisa kita sebut dengan matching game juga. Ini yang pertama aku punya alfabet, jadi wooden alfabet gitu. Jadi ini tuh
cuma matchingin aja. Ini bisa dipergunakan untuk anak usia 1 tahun atau kurang dari 1 tahun pun bisa untuk dia belajar menggenggam dan ininya dia, panca inderanya dia dalam melihat warna dan huruf. Nih kayak gini. Ini aku beli harganya sekitar 80 ribuan. Cukup pricey karena memang ini kayunya bagus, bukan kayu ringan. 6 bulan sampai 1,5 tahun bisa dikasih seperti ini karena dia di sini untuk menyusun mencocokkan antara hurufnya. Misalkan kayak ini B untuk dimasukkan ke sini. Ada juga yang mirip-mirip kayak gini tapi dia kita sebut puzzle knot. Jadi ini mohon maaf, ini hilang satu. Nih, jadi dia itu belajar untuk menggenggam juga, menggenggam dan memutar knotnya. Nih, jadi dia bisa mengambil pakai knop gitu. Jadi dia tuh ada knopnya nih. Ini ada yang jelas. Nah, anak jadi bisa motorik halusnya dia dalam mengambil si knopnya ini, terus dia mencocokkan dari bentuk binatang-binatang ini ke dalam. Nah, sebenarnya kalau misalkan mau yang lebih murah pun pasti ada ya. Ini karena aku belinya waktu itu untuk anak bayi, jadi aku sebisa mungkin cari kayu yang dengan kualitas yang bagus. Tapi kalau ini dia lebih kayak triplek gitu, karena ini juga belinya murah. Untuk temanya ini sebenarnya ini banyak banget. Dia ada huruf macam-macam. Yang ini juga macam-macam. Dia juga ada huruf, ada angka, ada binatang-binatang, serangga kayak gitu. Terus ada transport juga macam-macam. Nah, yang kedua, aku udah juga beliin dia potongan-potongan kubus nih kayak dadu. Jadi dia tuh ada 9 partikel kayu yang lumayan berat juga kayunya. Jadi ini mungkin ini lebih kayak diperuntukkan untuk anak usia 1,5 tahun sampai dia 2,5 tahun ya, atau sampai 3 tahun. Jadi ini baiknya dikasih untuk anak usia. Di sini sih nggak ada rekomendasinya ya, tapi aku merasa ini lebih baik direkomendasikan untuk anak usia paling muda banget 1,5 tahun kali ya, karena ini lumayan kalau misalkan buat anak-anak yang masih suka ngelempar, ini lumayan sakit. Jadi takutnya berbahaya kalau misalkan dikasih untuk anak usia 1 tahun yang masih suka ngelempar, mungkin 2 tahun juga nggak apa-apa. Sampai dia 3 tahun atau 4 tahun juga masih bisa memainkan ini. Sebenarnya sih untuk di usia Pica dia belum pandai untuk bikin puzzle untuk mencocokkan gambar-gambar ini, karena mungkin sebenarnya ini tuh masih usia 3-4 tahun ya, masih terlalu rumit buat dia. Tapi sekarang seperti yang tadi di gambar tadi di video sebelumnya, dia baru belajar untuk bermain menumpuk kayak gini kayak gitu. Jadi kalau misalkan sampai tinggi, jadi kan melatih motorik halusnya dia dalam menggenggam juga, terus dalam keseimbangannya dia juga, melatih keseimbangannya dia supaya si kubusnya ini nggak jatuh gitu. Jadi cukup multifungsi. Nanti kalau misalkan dia udah 3 tahunan, mungkin dia udah bisa belajar untuk mencocokkan bentuk-bentuknya. Jadi ini tuh dia ada 9 part gitu, dan aku punyanya yang dino. Harganya 25 ribuan sampai 30 ribuan gitu. Kayunya lumayan, kayunya sih sebenarnya ringan ya. Dan yang menarik dari puzzle ini, kalau dia 9 puzzle ini, 9 kubus ini dia bisa ngebentuk 6 gambar kayak gini. Jadi dia bolak-balik. Jadi bisa dibentuk-bentuk bermacam-macam 6 ini sesuai dengan gambar. Dia bisa menyusun dari gambar. Ini kalau bisa gambar ini pun jangan sampai hilang. Selain ini tuh ada banyak banget variasinya, ada animal, ada huruf-huruf juga kayaknya ada, terus macam-macam variasinya banyak. Waktu itu Pica karena lagi nggak punya yang tema dino, jadi aku beliin dia yang tema dino karena waktu itu kan dia udah mulai paham sama dinosaurusan gitu kan. Nah, ini kalau misalkan udah disusun, dia jadinya ngebentuk gambar si Brontosaurus. Nah, kalau misalkan dia dibalik, dia jadi bolak-balik tuh bisa ganti jadi Triceratops tuh. Jadi dia semuanya ada ya. Nih, kalau misalkan kita perhatiin dari potongan-potongan puzzle-nya dia ada banyak banget jenis-jenis si dinosaurusnya, seperti ada di gambar ini, 6 macam ini. Yang ketiga, di sini aku akan merekomendasikan, sebenarnya ini dari yang kedua tadi itu udah untuk anak usia bisa digunakan untuk anak usia 2 tahunan. Ini udah yang ketiga nih, direkomendasikan untuk anak usia di atas 3 tahun sebenarnya, tapi aku udah memperkenalkan anakku di atas 2 tahunan, usia 2 tahunan. Jadi sebenarnya nggak yang ngasih puzzle kayak gini tuh supaya dia bisa menyusun, nggak. Fungsinya aku kasih mainan-mainan seperti ini dari usia sedini mungkin itu supaya dia bisa mengenal warna dulu, terus dia belajar menggenggam, dia belajar mencocokkan atau matching game gitu, menempatkan si part itu ke dalam wadahnya gitu, atau tatakannya gitu. Jadi aku mengajarkan seperti itu dulu, baru nanti kalau misalkan dia udah lebih besar lagi, dia akan paham maksud dari permainan puzzle ini. Nih, aku punya yang ketiga, aku punya Primate Puzzle. Jadi ini tuh kayak kita belajar puzzle, dia matching game juga, mencocokkan juga, tapi sekaligus belajar menghitung gitu. Jadi belajar matematikanya juga.
kita bisa stimulasi dulu dari warna-warnanya yang berbeda-beda dan colorful. Terus kita udah coba belajar yang kayak tadi, puzzle knop tadi sama yang huruf-huruf tadi itu dia belajar mencocokkan atau menaruh dulu, menaruh letaknya, dipasin gitu, dicocokin gitu, baru habis itu kita akan ajarin nih maksud dari permainan puzzle ini. Nah, seperti ini nih. Kita bakalan ajarin dia primat puzzle ini. Aku beli harganya PO waktu itu di Just Tip Bunda Pica, harganya 90.000, dapat 5 piece, 5 tatakan gini. Jadi ini ada yang kotak, ada yang square, terus ada yang bulat semua. Nih, aduh takut jatuh gini. Terus ini yang nggak aku pasang partikel-partikelnya di bawah ini nih, lumayan banyak. Jadi kalau misalkan untuk anak usia bayi jangan dulu maksudnya di bawah 2 tahun tuh jangan dulu, karena takut partikelnya terlalu kecil, takut tertelan juga. Terus ini yang ketiga, dia bentuk-bentukannya. Nah, ini ada yang segitiga, ada yang macam-macam nih, ada yang campuran juga, ada yang kotak, ada yang segitiga, ada yang bulat gitu, macam-macam. Jadi partikelnya pun nggak semuanya kotak-kotak atau bulat-bulat, dia ada yang kayak gini-gini, ada yang gelombang-gelombang gitu. Nih, ini potongan-potongannya ini dia terbuat dari kayu yang halus, lembut. Insya Allah nggak ada yang berbahaya sih, nggak ada yang tajam-tajam, jadi nggak akan melukai anak. Cuman dikhawatirin kalau misalkan anak di bawah usia 2 tahun takutnya tertelan, karena yang ini ada yang potongan kecilnya nih, ada yang segitiga, walaupun nggak kecil-kecil banget sih sebenarnya, cuman takut aja ya. Jadi lebih baik memang dikasih pada di usia 2 tahun ke atas yang udah nggak suka ngemut-ngemutin barang gitu. Jadi satu papan gini kita bisa ajarin anak belajar matematika. Kayak ini kan potongan kotak ini dia cuma satu, jadi dia belajar angka 1. Terus di sini ada yang agak kecil, separoh, jadi potongan 2, jadi dia belajar pecahan jadi 2, 1/2 gitu. Terus ini juga selanjutnya ada yang lebih kecil lagi, jadi 3. Terus ada yang kotak-kotak jadi 4 gitu. Jadi anak nggak cuman belajar, jadi kita tuh sebenarnya satu permainan kayak gini tuh kita bisa stimulasi banyak hal. Jadi walaupun dia masih, misalkan kita bilang dia masih 2 tahun, nggak bisa nih main puzzle-puzzle kayak gini, ya nggak apa-apa, kasih aja. Kita bisa ajarin dia banyak hal gitu. Kita belajarin dia banyak, belajar mewarnai, belajar matching game, belajar menggenggam, kayak gitu-gitu. Jadi pas udah sesuai dengan usianya, kita bisa ajarin yang lebih kompleks lagi sampai dia bisa dan paham maksud dari permainan primat puzzle ini. Nih, kita bisa lihat partikelnya, dia nggak ada tajam-tajam ya. Ini udah dicoret-coret sama Pica. Ini yang lingkarannya juga. Tuh, dia bisa berhitung, belajar pecahan 1, 1/2, 1/3, 1/4. Jadi lingkaran bisa dibagi jadi 2, jadi 3, jadi 4 gitu. Kita juga bisa storytelling juga. Oke, yang keempat, di sini ada magnetic board. Nih, nanti aku bakal kasih detailnya. Jadi ini tuh permainan magnetic board ini sebenarnya juga sama, cukup rumit juga. Dia direkomendasikan untuk anak usia 3 tahun plus. Permainan magnetic board ini juga sama multifungsi juga, tapi menurut aku ini tuh ada puzzle-nya gitu. Karena jadi dia tuh waktu itu dapetnya tuh kayak gini nih. Contoh kertas dia mungkin bisa ditempelin kalau kita mau mainin puzzle-nya. Tapi kalau misalnya kita nggak mau mainin puzzle-nya, kita cukup ini papannya bisa dibuat nulis-nulis, bisa belajar buat nulis-nulis, buat belajar gitu ya. Terus dapat spidol, dapat penghapus, dapat kertas ini nih. Jadi ini juga temanya banyak banget. Ada animals juga, ada farm, ada transport, ada macam-macam. Pokoknya ini malah lebih banyak daripada yang lainnya. Ini lebih banyak. Nah, ini karena aku belum punya tema dressing, jadi aku beliin anakku yang tema dressing. Jadi terus ini selain itu dia dapat partikelnya juga banyak, kecil-kecil, tapi dia magnet. Ini contohnya, karena aku belinya dia tema dress. Jadi di sini ada potongan-potongan puzzle-nya tuh baju. Nah, dia juga dapat kartu. Ini kartunya. Kartu ini fungsinya untuk melihat potongan kita menyusun. Jadi anak itu belajar menyusun, memakaikan baju ke si cewek ini gitu nih. Jadi misalkan kita pilih yang gambar ini, kita tinggal cari si anak, cari baju yang gambar si wanita ini, terus dipasangin ke sini atau dipasangin ke sini karena dia nempel nih. Tuh, misalkan bajunya dipasangin, terus kepalanya bisa pakai kepala yang ini, si perempuan ini gitu, ditempelin kayak gitu. Jadi dan dia bolak-balik ya kartunya. Permainan ini juga asik banget menurut aku karena kita ibunya, bundanya sama anaknya itu bisa nyocokin, ayo mau pakein baju yang mana. Terus ini aku beli harganya sekitar 85.000 sampai 90.000 dan variasinya banyak banget. Jadi bisa beli lebih dari satu pun itu juga seru banget. Ini contohnya, ini kayak ada topinya, dia magnet.
semuanya magnet ya, jadi bisa ditempel-tempel. Ini contohnya aku bikin, misalkan aku dari gambar ini aku bikin dia baju, ada sepatu, dan ada bandonya juga. Ini menurut aku memainkan ini cukup lama juga, karena kita harus mencari partikel-partikelnya ini yang banyak banget ini, yang sesuai dengan gambar di kartunya. Dia papannya bolak-balik ya, jadi ada dua. Dia ada yang whiteboard. Nih, ada yang whiteboard, jadi bisa dilepas pasang kayak gini. Ada yang ada yang blackboard, jadi bisa pakai kapur. Tapi ini aku nggak pernah mainin ininya, jadi cuman buat ditutupin aja. Tuh, kayak gini. Aku lebih sering pakai yang whiteboard. Nih, kayak gini ya. Jadi bisa disimpan di dalam, insya Allah jadinya lebih aman ya, nggak aur-auran gitu. Jadi naruhnya kayak gini doang, packagingnya. Nah, selanjutnya yang kelima ada Russian block atau wood intelligence, atau juga disebutnya puzzle Tetris nih. Jadi dia nggak ada variasinya. Ini aku beli harganya 20 ribuan atau 25 ribuan gitu, 20 ribuan ke atas. Ini murah karena dia cuma kayak triplek biasa aja, kayak si ini primitive puzzle ini. Dan potongan-potongannya pun partikel-partikelnya lumayan kecil-kecil dan ringan banget. Dan halus ya, nggak kasar-kasar gimana gitu, dia lembut dan ringan. Jadi permainan ini juga seru buat kita dimainkan untuk orang dewasa, tapi dia harus konsentrasi memainkannya, karena bisa jadi kalau misalkan nggak ngepas gitu, misalkan kayak gini nih, udah terlanjur di sini terus nggak ngepas. Nah, ini kan kalau kayak gini kan jadinya ada yang bolong ya. Nah, jadi di sini tuh ada keahlian khusus untuk kita memainkan. Dia dapat ini sama ada kayak kertas untuk inspirasi untuk memainkan dalam bentuk lain. Jadi dia nggak cuman buat kayak gini ya, nggak cuman untuk main puzzle ini, tapi kita juga bisa bikin bentuk-bentuk dari inspirasinya dari kayak gini. Kita bisa bikin bentuk huruf, kita bisa bentuk binatang-binatang sesuai dengan imajinasinya si kecil aja, dia mau bikin kayak gimana. Warnanya colorful banget, mirip kayak primitive puzzle, bener-bener mirip banget, partikel-partikelnya pun tipis-tipisnya. Yang keenam ada magnetic puzzle book. Nah, ini yang puzzle-puzzle yang sebenarnya kita kenal dari kita kecil. Biasanya ini sebutannya jigsaw gitu ya, kayak gitu. Ini tapi bedanya ini tuh kayak dibentuk dibentuk kayak buku. Terus dia juga magnet. Tuh, jadi dia nggak jatuh ya. Jadi ini potongannya nih. Ini maaf ini tinggal hilang. Jadi yang masih lengkap. Jadi ini tuh satu buku, dia ada dua bentuk puzzle. Contohnya nih seperti ini. Yang ini yang gambar pertama. Nah, ini yang gambar kedua. Nah, ini gambar kedua. Ini gambarnya, ini puzzle-nya. Ini gambarnya, ini puzzle-nya. Nah, keunggulan dari produk ini menurut aku, dia nggak terlalu kecil potongannya. Ini aku cabut dari tempatnya. Dan keunggulannya dia magnet ya, jadi dia nggak gampang. Kalau misalkan kayak yang jigsaw, kayak misalkan puzzle-puzzle yang pada umumnya kayak bahan dari kertas atau bukan magnet, itu menurut aku rawan sobek, rawan hilang dan sebagainya. Kalau ini lebih awet sih menurut aku, karena bahannya yang magnet lebih keras dan juga lebih merekat, jadi nggak gampang hilang-hilang. Dan kalaupun ditaruh di sini, dia nggak gampang lepas, karena nih aku giniin aja dia masih menyatu kan ya. Tuh. Ini juga variannya banyak banget. Ini aku yang underwater world, ada yang animals, ada yang dinosaurus, ada yang fairy tale, ada traffic, macam-macam. Cukup banyak juga dengan tema warna-warna yang berbeda. Ini aku beli PO di Just Tip Bunda Pica, harganya 50 ribuan ke atas. Nah, ini untuk detail magnetic puzzle booknya, dia lumayan cukup tebal. Ini magnetnya, puzzle-nya, dan ini si gambarnya. Ini gambarnya, ini untuk puzzle-nya. Nih, misalkan contohnya dari dia cukup merekat ya antara satu partikel dengan partikel lainnya. Tuh, jadi dia nggak gampang lepas. Terus dia juga lebih kuat karena dia di sini magnet nempel banget jadinya. Nah, oke, segitu aja rekomendasi permainan puzzle by Bunda Pica sama Pica. Semoga bermanfaat untuk mom semua yang lagi cari puzzle. Assalamualaikum, bye-bye. Oh, roknya udah ketemu. Ini warnanya rok. Roknya udah ketemu. Sama tadi ini warnanya topi. Sepatunya mana ya? Sepatunya. Ini sepatunya. Itu baju buat kemana? Baju buat baju. Pergi kemana? Sana mall. Oh, pergi ke mall.